Salam dan sejahtera semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat kelak pada yaumul hisab. Syafaat itu sebenarnya dari Allah, tapi para nabi, para rasul tidak ada yang bisa melaksanakan kecuali Rasulullah SAW atas perintah atau tugas dari Allah SWT. Iman itu adalah fondasi iman. Kemudian sholat, syahadat fondasi ini. Sholat adalah tiang-tiang atau tembok-tembok. Jadi fondasinya kuat, tapi kalau tembok-temboknya tidak kuat, ya roboh. Maka fondasi dengan tembok harus kuat. Sedangkan puasa, zakat, haji itu adalah atapnya. Walaupun misalnya bocor, tapi kalau sudah berdiri, ditanya rumah. Tapi kalau walaupun bahannya bagus, kayu jati sebagainya, tapi masih numpuk, apa itu namanya rumah? Belum. Namanya apa? Bangunan. Bahan bangunan. Nah, jadi kalau ibu bapak itu ingin menjadi orang yang benar-benar seperti memiliki rumah, fondasinya sudah kuat, syahadat, sholatnya ditegakkan. Itu 5 waktu sehari semalam. Jadi dalam Quran tadi dinyatakan ya yuhannas, arti seluruh manusia ubudu sembahlah rabbakum, Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang menciptakan kamu, bukan kita. Kalau bukan Allah, tidak ada yang bisa. Dalam ayat lain dinyatakan sesungguhnya innallaha la yastahi ayat riba masalah mama bangdotam fama faqoha. Jadi Allah menciptakan nyamuk, disampaikan pada orang. Sungguhnya Allah menciptakan nyamuk. Bahwa Allah tidak malu bahwa nyamuk itu buatannya Allah. Nah, kemudian orang-orang kafir mengatakan, kenapa Allah menciptakan nyamuk itu? Dengan menciptakan perumpamaan itu menjadikan orang banyak yang kafir, menjadikan orang banyak yang iman. Jadi bagi orang yang iman mengatakan dia benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari kafir mengatakan, kenapa kok kayak perumpamaan itu? Mengapa kok tidak yang besar? Lalu Allah menjawab, yang kecil saja kamu tidak bisa, apalagi yang besar. Nyamuk yang kecil itu tidak ada manusia yang bisa buat. Walaupun bisa buat bentuk nyamuk, tapi untuk membuat nyawanya tidak bisa. Apalagi membuat gunung, membuat langit sebagainya. Jadi innallaha la yastahi ayat juga masalah nama kamutam sama kamulah. Kenapa Allah itu menciptakan nyamuk bagi perumpamaan? Maka orang kafir mengatakan, kenapa kamu menciptakan hal itu? Tuhan sudah yang menciptakan kita sebelum kita. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Keneo, kenapa? Mengapa kamu tidak iman pada Allah? Padahal dulunya kamu tidak ada, sekarang ada, nanti akan tidak ada, kembali kepada Allah SWT. Nah, jadi manusia itu awalnya adalah hidup di surga, ditundung oleh Allah dari surga ke dunia, kemudian termasuk kita melahirkan semuanya, maka kita sebenarnya adalah cikal bakal ayah kita adalah surga. Di dunia adalah tempat untuk sementara, untuk singgah sementara. Nanti akan kembali ke surga. Nah, kembali ke surga itu adalah ada syaratnya, yaitu harus amanu wa taqwa, iman dan takwa. Tanpa iman dan takwa tidak mungkin orang itu akan kembali. Orang yang kaya raya seperti apapun tidak bisa. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ada orang yang kaya raya kemudian mati itu mengatakan begini, ya Allah, saya akan kembali ke dunia, minta dikembali ke dunia sesaat saja. Harta benda saya yang ada nanti akan saya infakkan, saya sedekahkan kepada engkau, kepada masyarakat. Allah menjawab tidak bisa. Kalau sudah taubatan qoblal maut,
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Tobat sebelum mati. Tobat rahmatan mati pada mati apa? Rahmat pada saat mati. Kemudian maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah mati. Jadi setelah mati itu sudah tidak ada apa? Transaksi minta maaf dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mari ibu bapak kesempatan Ramadan ini kita gunakan. Pertama ya ikuti kegiatan ini. Walaupun dijelaskan sholat memang harus syarat rukunnya adanya. Jangan takut kalau yang belum bisa tidak apa-apa. Nanti setelah mau terjun ke masjid ikut sholat, kalau merasa belum bisa ngaji. Bagaimana caranya wudu? Jadi jangan menggampangkan wudu. Wudu itu adalah kuncinya sholat. Kalau wudunya tidak benar, sholatnya khusus seperti apa tidak diterima. Maka wudu harus yang betul. Maka jangan malu-malu. Saya kok belum bisa wudu yang benar. Kadang-kadang saya lihat anak-anak wudunya itu kalau cuci tangan hanya diginikan, kipat-kipatkan tangannya, kakinya begitu. Ya harus semua. Yang rukunnya kan hanya 4. Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu yang kaki itu adalah sampai entonto ini. Kalau tangan itu dari sini, dari tangan yang namanya tangan itu dari yang epek-epek ini sampai siku. Nah, jadi kalau ibu bapak itu kalau wudu jangan dari atas cucinya, tapi dari bawah. Karena bunyinya dari tangan sampai ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi perhatian. Nah kalau merasa belum bisa, ya pas nanti pada kumpul-kumpul di sini, Pak, jangan malu, saya belum paham tentang ini. Kita pelajari nanti. Kadang-kadang kan egonya tinggi. Saya sudah merasa bisa, sehingga tidak mau ngaji. Saya merasa sudah sempurna ibadahnya, sehingga mau ditanya. Kesempurnaan itu hanya Rasulullah. Kalau manusia itu alisanu mangul koto wanisian. Alamat itu tempatnya salah luka dan lalu. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa Tuhan kita itu Allah, maka harus tahu kewajibannya. Kewajibannya apa? Menyembah, sujud. Jadi sholat itu merupakan sujud menyembah kepada Allah, menunjukkan bahwa hamba ini adalah orang yang lemah. Hamba ini adalah orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Bukti nyatanya orang yang kaya raya kalau meninggal itu tidak ada apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak ada yang dibawa. Walaupun dari orang-orang non muslim ada yang meninggal itu semuanya dibawakan tidak ada manfaatnya. Apakah itu emasnya, bajunya, sepatunya, tidak ada manfaatnya. Padahal meninggal begitu tidak memenuhi persyaratan sebagai mayit. Kalau orang meninggal itu Islam yang sempurna, yaitu di kain kafan. Kain kafan ya memang seharusnya putih, tapi andai kata tidak ada seadanya. Seperti Siti Khadijah itu pada waktu akan saat bermaut minta pada putranya, tolong sampaikan pada bapakmu Muhammad minta sorbannya yang biasa untuk diberi sorban untuk apa? Untuk kain kafan. Kain kafannya diminta Khadijah untuk bersamakan. Tapi karena memang Khadijah itu adalah seorang istri yang luar biasa, orang janda kaya raya, cantik, wong semekah itu semuanya ingin mencintai menikah dia, asal cantik kaya raya, tapi tidak mau. Akhirnya nikah dengan Muhammad, seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Akhirnya seluruh harta bendanya itu digunakan untuk agama. Jadi kalau ibu itu punya rezeki, kalau memang kepengin rezeki itu ketemu, ya dihadiahkan, disedekahkan untuk masyarakat, untuk bangunan sebagainya. Kalau ada punya uang untuk kemudian semuanya untuk kepentingan sendiri, itu tidak akan ketemu. Tapi yang ketemu adalah diinfakkan, disedekahkan. Di Solo kan ada satu cerita seorang ibu kaya, janda kaya, kemudian selalu hartanya digunakan untuk apa? Kemudian para wartawan datang, Bu, saya tahu ibu itu seorang yang kaya raya,
Tapi kok ibu tidak cinta pada harta benda? Loh, kenapa sih? Loh, kenapa harta bendanya kok semuanya untuk bangun ini, untuk nyokongi sebagainya? Jawabannya apa? Justru saya yang paling cinta pada harta benda saya. Kenapa? Cinta kok kenapa cinta ibu? Ya harta benda yang saya gunakan untuk infak, sedekah, untuk menolong, itu yang akan datang, akan ketemu nanti sana. Tapi kalau yang kita makan untuk dengan keluarga tidak akan ketemu. Masuk, keluarnya ke belakang, ibu bapak juga tidak mau lagi melihat. Lebih-lebih kalau makan pakai jengkol sudah baunya amburadul. Jadi oleh karena itu mari ibu bapak. Jadi saya tidak merasa orang yang paling biasa, tidak. Saya yang paling bodoh. Kenapa? Kita selalu mencari ilmu, selalu belajar, selalu ngaji. Karena supaya bisa nanti pada waktu meninggalku tidak dapat amal-amal yang soleh. Nah, jadi ibu-ibu kami mengharapkan mari kita bersama-sama belajar di sini. Jadi kalau selepas Ramadan ini sudah alhamdulillah wajah-wajah baru kelihatan. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan tetap istiqomah. Istiqomah itu ajeng. Ajeng artinya sudah, kalau kita sudah biasa ke masjid ya kita terus begitu. Jangan percaya pada cibiran, takut pada cibiran. Oh iya ya, dulu itu gini, sekarang gini begitu. Jangan. Kita yang penting ngaji adalah untuk diri kita sendiri. Ibu Bapak sekiranya sudah jam 5.29, jadwalnya adalah jam 5.30, maka nanti Ibu baca surat firman Allah, ya yunasu gudurobbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat 21. Jadi kepada ibu-ibu, termasuk bapak-bapak, kita lagi mencoba setiap malam Senin ya setiap malam Senin Minggu sore kita bermaghrib sampai Isya itu latihan belajar membaca Al-Quran terjemah kata per kata. Dulu sudah ada kita bagi seperti ini, dulu bapak-bapak juga saja. Jadi marilah kita manfaatkan ya. Nanti kalau yang belum dapat kita usahakan karena sudah habis. Dulu pada waktu Ramadan dulu kita bagi, ternyata yang dibagi itu tidak ada yang datang. Di pengajian juga ada datang. Yang kalau nanti kita usahakan lagi kalau ada yang membutuhkan. Sekarang itu mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kurang lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.